Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai perenungan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang istirahat kami semalam. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bapak, sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, membuka hati kami untuk menyambut firman-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan hari ini adalah menunggu dengan keyakinan. Ayat firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-11b. Kisah Para Rasul yang pertama, ayat 11b berbunyi demikian. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, senang rasanya bisa berjumpa dan menyapa Bapak Ibu kembali dalam Hikmat Pagi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu sore saya akan berkunjung ke rumah salah seorang jemaat bersama dengan tim kunjung. Dan itu diantar oleh sopir gereja. Ketika mobil sudah mulai melaju meninggalkan halaman gereja, tiba-tiba Pak sopir ini menepikan mobil dan berhenti. Kami, rombongan tim kunjung bingung. Dan kemudian ada yang bertanya, "Kenapa Pak kok berhenti?" Pak sopir hanya diam dan berkata, "Sebentar ya bapak-bapak dan ibu-ibu." Kemudian Pak sopir ini melihat ke atas sambil tangannya bergerak-gerak. Karena penasaran, salah satu anggota tim kunjung ini bertanya, "Ada apa toh Pak?" Pak sopir kemudian menjawab, "Saya sedang membandingkan dua jalur yang bisa kita lewati sampai ke rumah anggota jemaat yang akan kita kunjungi. Saya sedang menghitung di antara dua jalur itu mana yang lampu lalu lintasnya paling sedikit. Jalur yang lampu lalu lintasnya ini paling sedikit yang mana, dan itu yang akan saya pilih. Sehingga kita tidak terlalu lama menunggu di lampu lalu lintas." Nah Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini menyadarkan saya bahwa ternyata menunggu di lampu lalu lintas walaupun sebentar, walaupun hanya dalam hitungan detik, banyak orang yang menghindarinya. Kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya memang sudah diberitakan oleh malaikat ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Tetapi tidak diberitahukan kapan tahunnya, kapan harinya, kapan jamnya Tuhan Yesus datang. Dengan demikian Bapak Ibu kita diminta untuk menunggu. Menunggu kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya bukanlah hal yang mudah. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kembali, tetapi kita tidak tahu kapan waktunya Ia akan datang kembali. Hal ini dapat memudarkan keyakinan kita akan kedatangan Kristus kembali. Bapak Ibu Saudara, menunggu bukanlah kegiatan yang menyenangkan. Menunggu itu cenderung menjemukan dan membosankan. Kiranya perkataan malaikat dalam bacaan kita hari ini dapat menghalau kebosanan dan rasa jemu dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sehingga kita tetap dapat menanti dengan penuh keyakinan. Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Nantikanlah kedatangannya kembali dengan penuh keyakinan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan sehingga pagi ini kami boleh kembali mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Firman-Mu yang kemudian mengajarkan kami untuk sabar dalam menunggu, dalam menanti. Biarlah dalam proses menunggu itu kami boleh menunggu dengan baik, memeriksa diri kami lebih baik, dan menunggu itu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami menyerahkan aktivitas dan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat kembali ke kehidupan kita, selamat menunggu. Tuhan Yesus memberkati.